Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Kang Anton ya, untuk mengupas penderitaan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di Wong Cilik. Dan saya masih fokus pada permasalahan dugaan penyerobotan tanah yang terjadi di Jalan Salemba Raya nomor 35, di mana pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Raden Nyi Sukaisi ya, yang mempunyai tanah di Jalan Salemba Raya nomor 35, tetapi patut diduga diserobot oleh Rumah Sakit Karolus. Saya ingin mencoba memberikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang saya dalami maupun saya dapatkan dari sumber-sumber, baik secara langsung dari ahli waris maupun sumber-sumber dari Arsip Nasional terkait dengan keberadaan tanah tersebut. Namun sebelumnya teman-teman semua, saya akan tunjukkan kepada kita semua bahwa Nyi Sukaisi ini pernah mendapatkan piagam tanda kehormatan dari Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965, 17 Agustus 1965. Beliau mendapat tanda kehormatan Satya Lancana, Perintis Pergerakan Kemerdekaan. Dan di sini sangat jelas tertulis bahwa alamat beliau atau kediaman beliau adalah Jalan Salemba Raya nomor 35. Ini bukti otentik asli teman-teman semua. Dan menurut buku-buku juga di sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang saya dapatkan, bagaimana para pejuang-pejuang kita yang diasingkan ke Digul, dan salah satunya adalah Nyi Raden Sukaisi yang juga salah satu pejuang perintis kemerdekaan yang diasingkan di Digul ya, dan tertera di dalam daftar lampiran dari DKI Jakarta ya, atau Batavia. Itu ada Nyi Sukaisi ya, dengan nomor Pol ini ya, dan alamatnya di Jalan Salemba Raya nomor 35. Ini bukti otentik yang tersimpan di Arsip Nasional. Dan ada sebuah foto ya, bahwa beliau memang menempati di jalan tersebut, Jalan Raya Salemba Raya nomor 35. Ini ada foto Bu Nyi Sukaisi dan ini ada Bu Inggit. Mereka sedang mengadakan rapat ya, ini para pendiri organisasi Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga ada eks pembuangan Digul. Jadi ini bukti-bukti otentik yang ada. Kemudian diperkuat lagi teman-teman semua dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 30 September 2014 juga memberikan sebuah surat keterangan ya, nomor 1056 _ DSJ PK _ KKKS 09 2014 ya. Ya, ini saya tunjukkan ini bukti surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Direktur Kepahlawanan ya, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dengan ini menerangkan bahwa Nyi Raden Sukaisi nomor SK beralamat di Jalan Salemba Raya nomor 35. Ini bukti yang dikeluarkan oleh sebuah institusi resmi dari kementerian, dari pemerintah tentunya, berkekuatan secara hukum, dan ini menjadi dasar juga dari ahli waris Nyi Sukaisi untuk terus berjuang merebut ya hak-haknya. Dan teman-teman semua, tentunya saya juga mendapatkan testimoni ya, atau juga sebuah cerita yang diberikan oleh tetangga-tetangga ya, tetangga yang saat itu tinggal di Salemba Raya nomor 33. Jadi ada Bu Anjani ya, ini Bu Anjani memberikan sebuah pernyataan bahwa beliau ya menyatakan
dengan Bapak Adang Saleh. Adang Saleh ini merupakan putra dari Nyi Sukaisi dan juga Nyi Raden Sukaisi almarhumah ya, dan suaminya Pilipo almarhum semasa hidupnya bertetangga ya, bertetangga dengan keluarga dari Bu Anjani Pertiwi itu. Ya, Bu Anjani Pertiwi itu tinggal di Salembaraya nomor 33 Kelurahan Paseban ya, dan semua kata Bu Anjani, keluarga Bu Anjani itu sudah mendapatkan pergantian dari Perhimpunan Sin Karolus di Komplek Benteng Garuda Kalibata Jakarta Selatan ya. Jadi itu, dan beliau memberikan pernyataan bahwa keluarga dari Nyi Raden Sukaisi ini belum mendapatkan ganti rugi dari Perhimpunan Sin Karolus ya. Dan juga ada pernyataan dari Nyonya Wardani, ini Nyonya Wardani 2014 juga menyatakan ya bahwa semasa hidup beliau bertetangga dengan Nyi Sukaisi ya. Ini ada pernyataan bermaterai, dan beliau juga tinggal di Jalan Salembaraya nomor 33 Karolus, Salembaraya 33 Jakarta, dan saat ini belum mendapatkan pergantian ya. Jadi kalau beliau sudah mendapat pergantian, tetapi Jalan Salembaraya nomor 35 yang dihuni Bu Nyi Sukaisi saat itu belum mendapatkan pergantian. Jadi ini nih pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para tetangga. Kemudian ada Pak Jimmy Rusman. Ini Jimmy Rusman juga menyatakan bahwa benar beliau tinggal di Jalan Raya Salemba nomor 33 dan bertetangga dengan Jalan Raya Salemba Raya nomor 35 milik Nyonya Sukaisi, dan beliau juga sudah diberikan ganti rugi ya. Jadi teman-teman semua, menurut penelusuran dari Wong Cile ya, bahwa tanah yang ada milik Ibu Sukaisi ini memang belum dibayar ya, belum diberikan ganti rugi, atau tidak ada perikatan jual beli atau jual beli antara ahli waris Bu Nyi Sukaisi dengan Rumah Sakit Sin Karolus. Nah, ini yang sedang kita telusuri teman-teman semua. Dan pada tahun 2006 ya, 2006 ada sebuah pernyataan dari Yayasan Karolus bahwa Yayasan Karolus bersedia untuk membayar ganti kerugian, tetapi saat itu memang belum diberikan. Jadi sudah ada pernyataan dari Yayasan Karolus akan membayarkan ganti rugi kepada Nyi Sukaisi karena tanah yang Salembaraya nomor 35 itu sudah dipakai oleh Rumah Sakit Karolus, tapi sampai saat ini tidak terjadi teman-teman semua, tidak ada ganti rugi. Dan saya mendapatkan sebuah surat ya, jawaban somasi dari yang dilayangkan dari ahli waris, saat itu diwakili oleh LBH ya. Kemudian Karolus menjawab pada tanggal 12 November 2014 ya, yang ditujukan kepada LPI Tipikor ya, Bapak Aidil Fitri SH ya, LBH maaf, yang menyatakan yang pertama ini ya teman-teman, saya bacakan ini suratnya, surat yang diberikan oleh Perhimpunan Karolus, dalam hal ini diketuai oleh Dr. Stepanus Indrajaya dan Sekretaris Patricia Cucitari ya, bahwa pada tanggal 20 September 1961 di hadapan Notaris Hobro Purwanto, Notaris Jakarta, telah dibuat akte penjualan dan pembelian antara Julie Hortensetan, penerima kuasa dari Hari Leonard Lim, penjual, dengan Saveria CP sebagai penerima kuasa dari Yayasan Widya Dana ya. Jadi Yayasan Widya Dana selaku pembeli atas bekas persil hak Agendom Perbonding nomor 13398 ya. Kemudian teman-teman semua di poin kedua ya, bahwa dengan ya
dilaksanakan jual beli tanah persil tersebut dalam butir 1 telah dilaksanakan proses balik nama dengan diterbitkan sertifikat hak guna bangunan surat bukti tertanggal 30 September 1964 nomor 75 tertulis atas nama Yayasan Widya Dana terletak di Jalan Salemba Raya nomor 35 Jakarta, Kelurahan Salemba, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, seluas 1730 ya. Jadi Rumah Sakit Karolus menyatakan bahwa peralihan itu atau hak SHGB itu terbit atas nama Yayasan Widya Dana ya. Jadi Yayasan Widya Dana ini menjadi alas hak peralihan dari sebelum-sebelumnya ya. Dan saya menelusuri ini sebuah bukti yang terbit atas nama KOP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ya, nomor AHU 2.AH.01.04/252 Jakarta 21 Desember 2015 yang menjelaskan Yayasan Widya Dana ya. Ini surat dari AHU atau Kemenko HAM, Hak Asasi Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, ini membalas surat dari ahli waris ya, dari kuasa hukum ahli waris Bapak Charles Sinaga SHN Partner, yang saya akan bacakan teman-teman semua, membalas surat saudara nomor 01/CS NP-P ya, /11/2015 tanggal 4 November 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dengan ini kami beritahukan bahwa ya, ini saya garis bawahi kuning, berdasarkan data pada arsip dan database sistem administrasi Badan Hukum SABH pada Subdit Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Yayasan Widya Dana tidak tercatat sebagai badan hukum yayasan. Demikian kami sampaikan agar maklum, tertanda Direktur Perdata Kasubdit Badan Hukum Bapak Maftuf SH. Jadi tadi di satu sisi di tahun 2014 Yayasan Karolus atau SIN Karolus menerangkan peralihan SHGB itu muncul atas nama Yayasan Widya Dana, dan di Desember 2015 dibantah oleh Kemenkumham bahwa Yayasan Widya Dana itu tidak ada ya. Jadi teman-teman semua, ini patut diduga ada dugaan, tentunya ini ada dugaan bahwa yayasan itu keberadaannya tidak ada alias fiktif, dan tentunya ketika yayasan itu tidak ada maka alas hak dari SHGB itu menjadi pertanyaan besar. Dan ini mungkin yang sedang diupayakan oleh ahli waris untuk terus mengawal terkait dengan dugaan alas hak yang fiktif ini. Jadi itu pada pembahasan kali ini sudah dikupas bagaimana dugaan yang terjadi adanya manipulasi sebuah yayasan dalam alas hak SHGB yang dipakai oleh Rumah Sakit Karolus ya. Itu sudah ditelusuri dari redaksi Wong Cilik, semoga bermanfaat, dan kami doakan kepada ahli waris untuk terus berjuang mempertahankan dari tanah tersebut dan semoga berhasil. Salam untuk Wong Cilik, dan kita akan kembali di dalam episode selanjutnya bersama saya Kang Anton. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.